Halo sahabatku, teman-temanku dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita merujuk sedikit ke religius ya. Di sini saya pegang buku 88 strategi bisnis ala Rasulullah yang tak pernah rugi. Ini cuman sedikit berbagi informasi ataupun berbagi pengetahuan. Mungkin teman-teman sudah pernah baca atau sudah melakukan di lapangan tentang strategi yang ada di dalam buku ini. Cuman tidak ada salahnya jika saya ulas kembali di sini. Strategi yang pertama ini saya akan bacakan ya agar lebih detail lagi, lebih untuk belajar untuk diri saya juga di sini. Yang pertama, strategi cara dagang Rasulullah yang nggak pernah rugi ada 88 nih. Yang pertama, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Dalam ajaran Islam, bekerja atau berusaha merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalamnya. Seorang mukmin diwajibkan bekerja untuk menghasilkan keuntungan finansial dan demi mencukupi kebutuhan diri dan juga keluarga, baik itu bekerja secara tetap maupun sebagai seorang wirausaha. Terkait dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ini saya lanjutkan ya. Islam juga mencintai seorang muslim yang giat bekerja mandiri dan lainnya, dan juga rajin memberi. Sebaliknya, Islam membenci orang-orang yang pemalas, suka terpangku tangan dan menjadi beban orang lain. Oleh karena itu, bekerja dalam pandangan Islam begitu tinggi derajatnya asal dilandasi dengan niat yang baik. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, dan yang artinya ya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Ini agak panjang ini untuk strategi pertama ini, cuma nggak apa-apa sebagai tambahan pengetahuan atau yang kemarin sudah membaca terus lupa, ini saya ingatkan kembali. Rasulullah SAW bahkan menyebut aktivitas bekerja sebagai jihad di jalan Allah. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat melihat seorang pemuda kuat yang rajin bekerja. Mereka pun berkata, mengomentari pemuda tersebut, andai saja ini dilakukan untuk jihad di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW berkata, kemudian bersabda, janganlah kamu berkata seperti itu jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia di jalan Allah. Dan jika ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia pun di jalan Allah. Namun jika ia bekerja dalam rangka ria atau berbangga diri, maka ia di jalan setan. Manusia, saya lanjutkan ya. Manusia paling mulia di muka bumi ini ialah para nabi. Tugas yang mereka emban di dunia ini sangatlah mulia, yakni membawa risalah dan mengajarkan kepada manusia yang lain. Allah sering mengisahkan kepada kita perjuangan dakwah mereka dalam Al-Quran. Namun begitu, Allah dalam Al-Quran juga menyebutkan sisi lain dari kehidupan mereka. Mereka juga seperti manusia yang lain pada umumnya, termasuk dalam hal bekerja dan mencari penghidupan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar." Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, maksudnya mereka mencari penghidupan di dunia. Ayat ini merupakan landasan disyaratkannya bekerja mencari penghasilan baik dengan berniaga, produksi atau yang lainnya. Nabi Adam bertani, Nabi Ibrahim menjual pakaian, Nabi Nuh dan Nabi Zakaria menjadi tukang kayu, Nabi Idris menjadi penjahit, dan Nabi Musa pengembala. Allah mengisahkan pula dalam Al-Quran bahwa Nabi Daud membuat baju besi, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Saya lanjutkan ya. Nabi kita yang mulia juga mengabarkan bahwa beliau pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pernah menjadi pengembala kambing. Para sahabat berkata, "Begitu juga engkau?" Beliau bersabda, "Ya, aku pernah mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah sejumlah uang." Selain itu Rasulullah SAW juga berdagang. Beliau pernah melakukan perjalanan bisnis ke negeri Syam untuk menjual barang-barang dagangan milik Hajjah radhiyallahu. Oleh karena itu Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari penghidupan. Nabi Muhammad bersabda, "Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya sendiri." Semangat ini juga dipahami oleh para sahabat. Mereka juga para pekerja. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Abu Bakar penjual pakaian, Umar bekerja mengurusi kulit, Utsman bin Affan pedagang, Ali bin Abi Thalib bekerja sebagai pegawai lebih dari satu kali untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan para sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, Tahah bin Ubadillah di sini, Zubair bin Al-Awam, dan yang lainnya memiliki pekerjaan masing-masing dalam rangka mencari penghidupan di dunia ini. Oleh karena itu, supaya pekerjaan kita bernilai ibadah, maka kita harus berniat aktivitas kerja kita untuk mencari ridha Allah dan beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat." Dan setiap orang yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Niat sangat penting dalam bekerja. Jika kita ingin bekerja, kita bernilai ibadah, maka niat ibadah itu harus hadir dalam sanubari kita. Segala lelah dan setiap tetesan keringat akan dipandang oleh Allah sebagai ketundukan dan amal soleh disebabkan karena niat. Untuk itulah jangan sampai kita melupakan niat tersebut saat kita bekerja, sehingga kita tidak kehilangan pahala dari pekerjaan yang kita jalani. Itu salah satu strategi cara dagang Rasulullah.